Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 51. Tahu, dari mana kamu mendapatkan semua An 99 ur ini? Yao Tianlong bertanya. Teman saya memberikannya kepada saya, kata Stephen Lin. Berikan? Wajah Yao Tianlong sedikit bergerak. Menurut pendapatnya, sebotol moutai semacam ini sangat berharga. Bagaimana orang bisa memberi begitu banyak sekaligus? Ya, teman yang baik, pria itu kecanduan alkohol, jadi dia membuatkanku sebanyak itu, kata Stephen Lin. Kau tahu, moutai ini tidak banyak yang beredar di pasaran sekarang, apalagi usia 60 tahun. Baru-baru ini aku mendengar bahwa beberapa pedagang An 99 ur mengumpulkan beberapa botol kosong moutai asli, dan kemudian mencampurnya ke dalamnya. Tambahkan An 99 ur, atau campur beberapa tahun biasa moutai, untuk mencapai hal yang nyata, Anda harus berhati-hati, jangan tertipu, kata Yao Tianlong. Maksudmu, An 99 urku ini mungkin palsu? Stephen Lin bertanya. Ini, saya hanya menyebutkan panggilan bangun seperti itu, tetapi jika itu benar atau salah, Anda akan tahu dengan membandingkannya. Botol yang saya berikan kepada Anda jelas merupakan moutai asli yang berusia lebih dari 60 tahun. Bandingkan An 99 ur Anda dengan botol itu. Aku tahu, kata Yao Tianlong. Kakek, itu tidak perlu. Siapa yang tahu apakah An 99 ur ini asli atau palsu? Bahkan jika itu adalah An 99 ur yang sama, rasanya akan berbeda setelah disimpan selama beberapa dekade. Saya percaya bahwa teman-teman yang mengetahui nasib saya tidak akan memberinya An 99 ur palsu. Kata Yao Shanchuan. Yao Tianlong melirik Yao Shanchuan dengan heran. Sekarang Stephen Lin mengeluarkan satu mobil penuh moutai berusia 60 tahun, dan hadiahnya tidak berharga. Jika dapat dibuktikan bahwa An 99 ur Stephen Lin palsu, maka nilai hadiahnya segera kembali, dan pada saat yang sama, dia bisa mengangkat wajahnya di sepanjang jalan. Tidak mungkin bagi Yao Shanchuan untuk tidak tahu. Jika ini masalahnya, mengapa dia mengatakan hal seperti itu? Setelah Yao Tianlong merenung sejenak, matanya berbinar. Yao Shanchuan maju dengan mundur. Dia sengaja mengatakan bahwa tidak perlu membandingkan. Itu pasti untuk merangsang Stephen Lin, dan biarkan Stephen Lin ingin membandingkan An 99 urnya. Gunung dan sungai telah membuat kemajuan, mereka semua tahu bagaimana menggunakan seni perang. Yao Tianlong sangat puas di hatinya, tetapi dia berkata, pokoknya, kamu harus minum An 99 ur, tidak peduli apakah itu benar atau tidak, ayo minum di sini. Benar. Stephen Lin mengangguk dan berkata, Lin Wei. Ambil sebotol An 99 ur. Oke, Patriark. Lin Wei mengangguk, mengambil sebotol moutai dan membawanya ke meja utama, dan menyerahkannya kepada Stephen Lin. Stephen Lin menempatkan dua botol moutai berdampingan. Dari sudut pandang penampilan, kedua botol moutai hampir identik. Kakek, lihat An 99 ur ini, kelihatannya persis sama, itu pasti asli, tidak ada yang sebanding. Yao Shanchuan berkata lagi. Yao Tianlong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, kamu tidak tahu, dealer An 99 ur saat ini cukup untuk membingungkan yang asli. An 99 ur yang terlihat persis sama di permukaan sangat berbeda di dalam, biarkan aku memberitahu kamu, An 99 ur yang menua 60 tahun ini. Moutai, ada tempat yang sangat mudah dikenali, yaitu warnanya. Semakin lama moutai, semakin kuning warnanya. Kalau begitu buka dan lihat, kata Stephen Lin. Lin Wei dengan cepat membuka dua botol moutai bersama-sama. Wajah Yao Shanchuan sedikit bergetar, dan kemudian dia berkata, kakek, perutku sedikit tidak nyaman. Kalau begitu pergilah nanti, botol moutai yang berusia 60 tahun dibuka, yang jarang terjadi, An 99 ur ini harus segera diminum. Mungkin, jika tidak, kualitas An 99 ur akan terpengaruh, kata Yao Tianlong. Moutai di sebelah kiri diberikan oleh temanku, dan yang di sebelah kanan adalah milikmu, kan?
Stephen Lin bertanya. Ya. Yao Tianlong mengangguk, dan kemudian berkata, sudah waktunya untuk menuangkan An 99 ur. Lin Wei, tuangkan An 99 ur. Kata Stephen Lin. Lin Wei mengambil 2 gelas transparan dan menyimpannya, lalu dia pertama-tama mengambil An 99 ur dari sisi Stephen Lin dan menuangkan segelas ke dalam gelas. Ketika An 99 ur menguning dituangkan ke dalam cangkir, ekspresi Yao Tianlong sedikit berubah. Warna An 99 ur ini tampaknya benar. Tentu saja, Yao Tianlong belum benar-benar meminum Moutai yang berusia 60 tahun, jadi dia tidak tahu seperti apa rupa Moutai yang berusia 60 tahun itu. Lin Wei meletakkan gelas dan botol An 99 ur, lalu mengambil botol Moutai yang dibawa oleh Yao Tianlong dan menuangkan segelas. Botol Moutai yang dicurahkan oleh Yao Tianlong ternyata berwarna kuning tua, dan warnanya jauh lebih gelap daripada botol Stephen Lin. Yao Tianlong sangat gembira dan berkata, kamu tahu, lihat warna An 99 ur ini, milikku kuning tua, dan warnanya agak keruh, ini adalah perwujudan dari An 99 ur putih yang baik, meskipun An 99 urmu berwarna kuning, tetapi kedalamannya tidak cukup, saya pikir, Anda harus menjadi An 99 ur Moutai orang lain yang tidak cukup tua. Anda tahu, ada banyak orang di pasar yang selalu suka menggunakan An 99 ur jelek. Jika Anda tidak tahu, Anda benar-benar berpikir bahwa pihak lain memberimu sesuatu yang bagus. Pria gendut itu, dia benar-benar membawakanku An 99 ur yang belum cukup umur. Aku harus menghajarnya nanti. Stephen Lin memarahi sambil tersenyum. Untuk membedakan apakah An 99 ur itu cukup tua, di satu sisi, itu adalah warna An 99 ur, dan di sisi lain, itu adalah rasa An 99 ur. Anda dapat mencoba An 99 ur Anda, dan kemudian mencoba An 99 ur saya. Kata Yao Tianlong. Saya tidak akan mencobanya, Pak Tua, cobalah, lalu jelaskan kepada kami perbedaan di antara mereka, kata Stephen Lin. Tidak apa-apa. Yao Tianlong mengangguk. Ketika seseorang sudah tua, dia akan menjadi guru yang baik. Jika dia bisa memberi Stephen Lin beberapa petunjuk, itu pasti akan sangat keren. Cobalah An 99 urmu dulu. Yao Tianlong mengambil segelas An 99 ur Stephen Lin dan menyesapnya. Mulutnya mellow dan lembut, membuat orang berkesan. Yao Tianlong tertegun sejenak, berpikir bahwa An 99 ur palsu ini benar-benar bersedia membayarnya. An 99 ur palsu ini sebenarnya bisa terasa sangat enak, rasanya bahkan lebih enak daripada Moutai yang telah dia minum selama 20 hingga 30 tahun sebelumnya. Namun, Yao Tianlong pasti tidak akan mengatakan ini, dia sedikit mengernyit dan berkata, yah, An 99 ur ini sebenarnya cukup bagus, setidaknya temanmu tidak menggunakan An 99 ur inferior lainnya untuk menipumu, itu seharusnya bagus. An 99 ur, saya pikir, seharusnya Wu Liangye yang agak tua. Setelah berbicara, Yao Tianlong mengambil gelas An 99 urnya. Kakek, kurangi minum alkohol. Yao Shanchuan berkata dengan gugup. Berapa banyak yang saya minum sekarang? Saya minum 1 pon. Yao Tianlong berkata, dengan hati-hati memegang gelas di depannya, lalu menahan napas. Dia membekap An 99 ur dalam satu tegukan, lalu menutup mulutnya dengan erat. Ketika An 99 ur ada di mulutnya, Yao Tianlong menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara masuk sepenuhnya ke mulutnya, dan sambil merangsang aroma An 99 ur, dia tidak membiarkan aroma An 99 ur menyebar. Saat berikutnya, bau yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hidung Yao Tianlong. Bau ini seperti masuk ke toilet yang tidak dirawat selama lebih dari 20 tahun, aroma unik subsulfida menyentuh dahi Anda, disertai dengan rasa pahit dan astringensi. Engah! Yao Tianlong menyemprotkan An 99 ur secara langsung. Awalnya, bau sulfida hanya ada di mulut Yao Tianlong, ketika Yao Tianlong memuntahkan An 99 ur, bau sulfida langsung menyebar. Semua orang di meja mencium baunya. Mengapa Moutai, yang telah berusia lebih dari 60 tahun, berbau sangat busuk?
Stephen Lin bertanya dengan heran. Yao Shanchuan menutupi wajahnya dan menundukkan kepalanya. Lin Wei berdiri di meja dengan wajah terkejut, lalu tertegun, dan kemudian menyeringai. Yang lain di atas meja juga mirip dengan Lin Wei. Hanya dengan satu tegukan, semua orang sudah tahu bahwa botol Mao Tai berusia 60 tahun yang dibawa Yao Tianlong, di mana Mao Tai itu hanyalah sebotol air seni. An 99 ur ini masih sedikit panas, dan rasanya berat, kata Stephen Lin lagi. Yao Tianlong tidak menjawab, tetapi mengambil sebotol air di atas meja, mengambil beberapa teguk, dan kemudian memuntahkan airnya. Namun meski begitu, mulutnya masih penuh dengan bau urin. Lin Wei, tolong ganti semua piring di atas meja. Benda-benda kotor itu macet dan kamu tidak bisa makan lagi, kata Stephen Lin. Ya. Lin Wei mengangguk dan pergi dengan piring di atas meja. Tuan, An 99 ur Mao Tai asli Anda yang berusia 60 tahun rasanya berbeda dari An 99 ur biasa. Kami tidak dapat menerima rasa ini. Anda lebih kuat. Anda dapat mengambil An 99 ur ini kembali dan meminumnya sendiri, kata Stephen Lin. Wajah Yao Tianlong membiru dan kemudian menjadi putih. Pada saat ini, dia tidak tahu bahwa botol Mao Tai yang dia bawa sama sekali bukan An 99 ur, tetapi air seni. Namun, Yao Tianlong tidak bisa mengatakan ini. Begitu banyak orang yang menonton, jika dia benar-benar mengatakannya, itu akan menjadi sebotol urin. Yao Tianlong bangkit dan mengambil botol Mao Tai, lalu tersenyum canggung dan berkata, mungkin sudah disimpan terlalu lama, jadi kualitas An 99 urnya berubah. Saya tahu, saya baru saja mencobanya, dan botol Anda lebih baik, minum saja botolmu. Setelah berbicara, Yao Tianlong menyerahkan Mao Tai yang berusia 60 tahun kepada Yao Shanchuan di sampingnya, dan berkata dengan wajah gelap, perbaiki tutup botolnya dan bawa pulang nanti. Ya, kakek. Yao Shanchuan mengangguk dengan gemetar, mengambil tutup botol di atas meja, dan menutup botolnya. Secara sadar, saya datang ke sini untuk memberi selamat kepada Anda karena telah menjadi kepala keluarga Lin, dan untuk meminta maaf atas hal-hal yang dilakukan keluarga Yao kami kepada Anda sebelumnya. Sebagai kepala keluarga Yao, atas nama keluarga Yao, saya dengan tulus berterima kasih kepada Anda. Maaf. Yao Tianlong berdiri dan membungkuk kepada Stephen Lin. Dia sebenarnya tidak ingin meminta maaf di depan umum, yang terbaik adalah menemukan tempat di mana tidak ada orang lain di sana untuk meminta maaf secara diam-diam, tetapi sekarang begitu banyak orang membayar memperhatikan botol urinnya. Dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk mengalihkan perhatian semua orang. Apa yang dilakukan keluarga dengan sopan pasti akan memaafkanmu. Yao Yanqiu juga berdiri untuk membantu memperlancar semuanya. Tentu saja aku akan memaafkanmu. Stephen Lin tertawa. Yao Yanqiu menunjukkan senyum puas, kata-kata Stephen Lin dianggap memberikan wajahnya. Namun, kata-kata Stephen Lin selanjutnya membuat Yao Yanqiu, Yao Jianyong, Yao Shanchuan, Yao Tianlong dan yang lainnya semua mengubah wajah mereka. Selama kamu minum sebotol An 99 ur yang kamu bawa sendiri, aku akan memaafkanmu. Tidak sulit untuk pria yang kuat, kan? An 99 ur itu dibawa olehmu, jadi hanya satu botol. Kalian berdua bisa meminumnya, atau Anda dapat meminumnya secara terpisah. Satu teguk, sebotol An 99 ur mungkin habis. Saya pikir, seharusnya tidak ada orang di dunia ini yang bisa berbicara seperti saya, kan? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Nota, admin update 4 bab lagi. Bab 52. Agar adil, permintaan Stephen Lin benar-benar tidak berlebihan. Dia telah diganggu oleh keluarga Yao selama bertahun-tahun. Berapa banyak lagi penghinaan yang dia derita dalam beberapa tahun terakhir? Sekarang biarkan keluarga Yao minum sebotol Baijiu dan menghilangkan keluhan mereka, yang jelas merupakan ukuran yang hanya bisa dimiliki seorang Perdana Menteri. Jika sebotol An 99 ur itu benar-benar An 99 ur, Yao Tianlong dapat meniupnya di tempat. Sayang sekali semua orang tahu apa yang ada di dalam sebotol An 99 ur itu. Jika Anda benar-benar minum botol seperti itu, apalagi meminumnya atau tidak,
selama Anda berani meminumnya di depan semua orang, Anda tidak akan mau nongkrong di Straight City. Stephen Lin, kamu sangat menipu. Yao Shanchuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Terlalu menipu? Stephen Lin memandang Yao Shanchuan dengan mencibir dan berkata, aku sudah menikah dengan Yao Jing selama 4 tahun, mengapa keluarga Yao Mu memperlakukanku sebagai pamanmu selama sehari? Kecuali Yao Jing, seluruh keluarga Yao tidak memiliki orang-orang menghormati saya, dan sekarang saya adalah kepala keluarga Lin, dengan miliaran aset. Anda menjilat wajah Anda dan memohon maaf kepada saya. Oke, saya ukuran besar. Saya tidak peduli tentang kamu, aku hanya membiarkan kamu minum sebotol An 99 ur yang kamu bawa, ini disebut intimidasi terlalu banyak. Yao Shanchuan terdiam. Mengetahui nasibmu, kamu juga tahu apa yang ada di botol An 99 ur itu, jangan lakukan ini, itu tidak bagus. Kata Yao Yanqiu dengan cemberut. Kamu juga tahu apa yang ada di dalam botol An 99 ur? Stephen Lin memandang Yao Yanqiu dengan dingin dan berkata, pada hari bahagiaku, pemilik keluarga Yao Mu membawa sebotol barang-barang ini untuk memberi selamat kepadaku, dan kamu bilang aku tidak melakukannya. Bagus. Yao Yanqiu juga terdiam, hari ini memang hari besar Stephen Lin. Jika diketahui bahwa keluarga Yao membawa sebotol urin untuk Stephen Lin, dan Stephen Lin telah memaafkan mereka atas apa yang mereka lakukan sebelumnya, maka Stephen Lin tidak harus bercampur di Straight City lagi. Ketahui nasibmu, tetap berbaris. Yao Tianlong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan wajah gelap. Ketika saya melakukan sesuatu, saya ingin membunuh mereka semua. Jika Anda tidak puas, keluarga Yao Anda dapat memulai perang dengan saya, tetapi sebelum perang, Anda harus memikirkan Shen Hongyue. Shen Hongyue diusir dari keluarga Lin oleh saya dan kembali ke ibu kota provinsi. Anda keluarga Yao memiliki berapa pound dan berapa tael? Bisakah itu tahan lemparan saya? Stephen Lin berkata dengan arogan. Yao Tianlong tercengang. Keluarga Lin menjadi pusat perhatian saat ini. Dia adalah keluarga kecil Yao, dan dia benar-benar tidak tahan dilempari oleh keluarga Lin. Begitu Stephen Lin memutuskan kerjasama dengan keluarga Yao, dia akan menyapa pengembang real estate lainnya. Dalam waktu setengah tahun, masalah besar pasti akan terjadi. Semua anggota keluarga Yao hanya memiliki satu kalimat di hati mereka saat ini. Jika saya tahu ini sebelumnya, mengapa repot-repot? Jangan menggertak anak muda yang malang. Paman keluarga Yao yang pengecut dan tidak berguna saat itu telah naik ke puncak dan telah menjadi kepala keluarga Lin yang dapat menggerakkan seluruh kota selat. Yao Shanchuan melihat An 99 ur di tangannya dan merasakan tenggorokannya sakit. Jika Anda benar-benar ingin minum, maka, dari keluarga Yao yang hadir, hanya dia yang paling cocok. Saat itu, suara dingin terdengar. An 99 ur ini, biarkan aku meminumnya. Yao Jing berkata, berdiri dan berjalan menuju Yao Shanchuan. Yao Shanchuan tercengang. Yao Tianlong tercengang. Yao Yanqiu dan Yao Jianyong juga tercengang. Yao Jing, kembalilah. Stephen Lin mengerutkan kening dan memarahi. Sadar, menikah selama 4 tahun, Anda telah menjadi suami saya selama 4 tahun, Anda diganggu oleh keluarga Yao, tetapi sebagai seorang istri, saya tidak pernah bisa menjaga wajah Anda. Saya bersalah, hari ini adalah hari bahagia Anda. Saya percaya bahwa kakek tidak saya bermaksud mengirimi Anda sebotol An 99 ur, tetapi, jika Anda salah, Anda salah. Jika Anda salah, Anda harus mengakui hukuman. Seperti yang Anda katakan, setiap anggota keluarga Yao dapat minumlah sebotol An 99 ur ini. Saya juga anggota keluarga Yao, jadi saya akan meminumnya. Tidak ada yang salah dengan Anda adalah kepala keluarga Lin, dan Anda tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Anda tidak dapat menghitung apa yang Anda setelah waktu ini, kamu dan keluarga Yao tidak akan mengadakan festival lagi. Kata Yao Jing, mengulurkan tangan dan meraih yang ada di tangan Yao Shanchuan di botol. Yao Shanchuan ingin Yao Jing mengambil alih pot, jadi dia segera melepaskannya. Yao Jing mengambil botol An 99 ur, dan ketika dia hendak membuka tutup botol, sebuah tangan terulur dari samping.
Bu, pekerjaan kasar membuka An 99 ur bisa diserahkan kepada pelayan seperti kita. Orang yang berbicara adalah Dong Jian, dan tangan itu juga tangan Dong Jian. Sebelum Yao Jing bisa bereaksi, Dong Jian mengambil botol An 99 ur dan melepaskannya. Botol An 99 ur jatuh ke tanah. Dengan keras, botol An 99 ur itu pecah. Cairan kuning tumpah kemana-mana. Hei, lihat tanganku, itu benar-benar tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa memegang sebotol An 99 ur. Lin Wei, datang dan bersihkan, dan beri Nyonya dan yang lainnya sebotol An 99 ur lagi. Dong Jian menyalahkan dirinya sendiri dan kata Lin Wei. Lin Wei, yang tidak jauh, buru-buru menyapa orang-orang dan menjadi sibuk, sementara Wang Hai, yang lebih jauh, melihat pemandangan ini dan merinding di sekujur tubuhnya. Dia akhirnya mengerti mengapa Dong Jian bisa menjadi orang kepercayaan Stephen Lin dan bisa mengetahui semua rahasia Stephen Lin. Gemetar tangannya padanya adalah cara Wang Hai perlu menghabiskan beberapa tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun untuk berkultivasi. Siu, juga siu, kulit kepala siu mati rasa. Wang Hai berharap dia bisa mengambil buku catatan kecil dan menuliskannya. Meskipun dia bekerja di bawah tangan Stephen Lin, dia masih jauh dari kepercayaan Stephen Lin. Oleh karena itu, semua tindakan Dong Jian bermakna baginya untuk dipelajari. Dibanjiri air. Apapun cairan kuning di tanah itu, tidak ada cara untuk memasukkannya kembali ke dalam botol An 99 ur saat ini. Dong Jian mengambil An 99 ur yang baru dibuka dan menuangkan segelas untuk Yao Tianlong, Yao Shanchuan, Yao Jianyong, dan Yao Jing. 2 atau 5 cangkir besar, 4 cangkir persis satu botol. Setelah menuangkannya, Dong Jian berkata sambil tersenyum, pemilik rumah adalah orang paling dermawan yang pernah saya temui. Gui tersenyum dan menghapus keluhan. Hari ini, sebotol An 99 ur menghilangkan keluhan, yang memuaskan. Yao Tianlong menatap Dong dalam-dalam. Orang ini berbicara dan melakukan sesuatu dengan tepat, dan kemampuannya untuk mengamati kata-kata dan ekspresi bahkan lebih kuat daripada yang lain. Dengan orang seperti itu di sisi Stephen Lin, tidak heran Stephen Lin akan berhasil. Hanya saja Yao Tianlong sangat aneh, mengapa Dong Jian menyukai Stephen Lin? Dia awalnya sekretaris Lin Xixing. Lin Xi memerintahkan Hide Hineng untuk menundukkan Dong Jian untuk membantunya. 4 gelas An 99 ur bukanlah 4 gelas air seni, jadi bagi keluarga Yao, 4 gelas An 99 ur ini jauh lebih sederhana. Yao Jing menyesap An 99 ur, dan anggota keluarga Yao lainnya melakukan hal yang sama. Setelah itu, Yao Jing mengambil sebotol An 99 ur di atas meja, menuangkan segelas untuk Stephen Lin, dan kemudian menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Hari ini adalah hari besarmu. Sebagai istrimu, aku ingin bersulang untukmu dengan segelas An 99 ur, kata Yao Jing. Melihat Yao Jing, Stephen Lin tahu bahwa dia sebenarnya yang paling tidak nyaman di tempat kejadian. Salah satunya adalah kerabat dekat keluarga, dan yang lainnya adalah suaminya. Kedua belah pihak berdebat. Tidak peduli siapa yang membantu, itu masuk akal, dan itu tidak masuk akal. Jadi, Stephen Lin membuang amarahnya. Tanpa Yao Jing, sangat tidak mungkin bagi Yao Tianlong dan Yao Shanchuan untuk meninggalkan keluarga Lin jika mereka tidak meminum sebotol An 99 ur yang mereka bawa. Terima kasih. Stephen Lin mengambil gelas dan menyentuh Yao Jing. Selesai. Yao Jing meminum 2 atau 2 minuman keras dalam satu tegukan. Stephen Lin tidak pandai minum, tapi Yao Jing melakukannya, begitu juga dia. Lin Wei tepat waktu menyajikan makanan lezat dan meletakkannya di atas meja. Makan siang dilanjutkan. Jing, meskipun kamu bekerja di grup Lin sekarang, kamu masih harus sering kembali ke perusahaan kami. Kakek akan selalu menyerahkan posisi CEO kepadamu. Yao Tianlong berkata kepada Yao Jing dengan emosi, barusan jika ada No Yao In Jinges, demi wajah, dia hanya bisa merobek wajahnya dengan Stephen Lin. Tapi untungnya Yao Jing keluar untuk menyelamatkan dan bekerja sama dengan Dong Jian, dan krisis berlalu seperti ini. Oleh karena itu, Yao Tianlong sangat berterima kasih kepada Yao Jing dan sangat mencintainya.
Jika Yao Shanchuan bisa setengah pintar dari Yao Jing, dia tidak akan berpegang teguh pada yang satu ini. Yao Tianlong adalah penduduk asli kota Selat, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mewariskan bisnis keluarganya kepada anak perempuan. Pada akhirnya, bisnis keluarganya masih harus pergi ke laki-laki dalam keluarga, tetapi tidak sedikit laki-laki dalam keluarga, seperti Yao Shanchuan. Yao Tianlong khawatir tentang memberikan perusahaan kepada mereka, jadi dia hanya bisa berpegang teguh pada yang kuat di mana-mana, untuk mencoba membuat perusahaan menghasilkan lebih banyak uang dan memperpanjang umurnya. "Kakek, bukankah CEO aku?" gumam Yao Shanchuan. Yao Tianlong melirik Yao Shanchuan dengan dingin, menunjukkan niat membunuh untuk pertama kalinya. Yao Shanchuan menutup mulutnya dengan tegas. Yao Tianlong duduk di meja makan selama lebih dari 10 menit sebelum membuat alasan untuk mengucapkan selamat tinggal. Tujuan kunjungannya kali ini telah tercapai. Keluarga Yao dan Lindsay beruntung dibebaskan dari kecurigaan mereka sebelumnya. Meskipun tidak mungkin untuk bekerja sama secara mendalam, ini adalah awal yang baik. Sekarang, selama Yao Jing ada, Yao Tianlong merasa bahwa keluarga Yao masih memiliki kesempatan untuk bekerja sama lebih banyak dengan keluarga Lin. Yao Jing mengirim mereka keluar dari gerbang rumah Lin. "Jing, aku mengandalkanmu dalam takdirku." Yao Tianlong meraih tangan Yao Jing dan berkata dengan serius. "Stephen punya ide sendiri," kata Yao Jing. "Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, kamu masih seorang pria. Jika kamu duduk di atasnya, dia masih patuh dan mendengarkanmu?" kata Yao Shanchuan. "Terkunci." Yao Tianlong menampar Yao Shanchuan secara langsung. "Jika kamu berbicara omong kosong lagi, percaya atau tidak aku mematahkan kakimu." Yao Tianlong memarahi. Yao Shanchuan mengecilkan lehernya, menutupi wajahnya dan tidak berani berbicara. "Kapan kamu menukar An 99 ur denganku?" Yao Tianlong bertanya dengan wajah gelap. Penampilan Yao Shanchuan barusan menunjukkan bahwa Yao Shanchuan telah lama mengetahui bahwa An 99 ur mengandung urin. "Ini. Suatu kali saya minum terlalu banyak dengan teman-teman saya. Saya memberitahu mereka bahwa Anda memiliki sebotol Maotai berusia 60 tahun. Mereka bersikeras agar saya mengeluarkannya, jadi saya mengeluarkannya, dan kemudian saya tidak bisa menahannya." Meminumnya, Yao Shanchuan menundukkan kepalanya dan berkata dengan canggung. "Minum saja, kenapa kamu kencing di dalamnya?" Yao Tianlong bertanya. "Saya minum terlalu banyak, saya merasa sedikit ingin buang air kecil pada saat itu, dan kemudian saya takut Anda akan mengetahuinya, jadi saya buang air kecil. Bukan hanya saya, tetapi juga Wen Kai, Wang Xiaoi, Li Jiaxin, mereka juga kencing." Yao Shanchuan menjelaskan. Ekspresi Yao Tianlong sangat jelek, dia tidak menyangka dia minum air seni campuran. "Kembalilah dan pukul aku selama setengah bulan. Jika aku menemukanmu berjalan keluar rumah dalam setengah bulan terakhir, aku akan mematahkan kakimu." Yao Tianlong berkata dengan marah, dan masuk ke dalam mobil. Yao Shanchuan buru-buru masuk ke mobil bersamanya, dan kemudian meninggalkan rumah Lin. Yao Jing menyaksikan keduanya pergi dan menghela nafas dalam hatinya. Ini semua seperti ini, Yao Tianlong tidak benar-benar menghukum Yao Shanchuan dengan kejam. Jika keluarga Yao ini benar-benar diserahkan kepada Yao Shanchuan, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Bab 53. Makan siang selamat datang berakhir dengan tawa dan tawa. Pada saat ini, itu sudah malam. Li Sina menyalakan mobil Stephen Lin dan memarkirnya di luar halaman. Stephen Lin terhuyung-huyung untuk mengucapkan selamat tinggal, dan kemudian masuk ke mobil dengan bantuan Yao Jing. Ketika Yao Jing duduk di dalam mobil, dia menemukan bahwa Stephen Lin, yang telah minum terlalu banyak sebelumnya, telah mendapatkan kembali penampilannya yang sadar. Stephen Lin memegang telepon di tangannya dan sedang melihat sesuatu. "Kirim kamu kembali dulu," kata Stephen Lin tanpa melihat ke belakang. "Kamu masih ingin keluar?" Yao Jing mengerutkan kening dan bertanya. Stephen Lin minum setidaknya 1,5 pon minuman keras di sore hari, yang menurutnya cukup banyak. "Ya." Stephen Lin mengangguk dan berkata, "Aku telah mengatur agar orang tuamu membawa mereka ke mobil lain, jadi jangan khawatir." "Apakah kamu marah padaku?" Yao Jing bertanya.
Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Yao Jing menghela nafas dan berkata kepada Lisina, rumah kami di komunitas Jingyuan. Aku tahu. Lisina berkata sambil pergi. Sepanjang jalan, Stephen Lin dan Yao Jing tidak banyak berkomunikasi. Setelah sampai di lantai bawah rumah, Yao Jing memberitahu Stephen Lin dan tidak mengatakan apa-apa, membuka pintu dan keluar dari mobil. Keluarlah untuk 2 putaran lagi, aku akan sadar, kata Stephen Lin. Oke. Lisina mengendarai mobilnya dan meninggalkan komunitas. Mobil itu melintasi beberapa jalan, naik ke atas, dan kemudian melaju di ring expressway. Stephen Lin menutup matanya dan mengatur napasnya. Meski AC di dalam mobil menyala, keringat masih mengucur dari tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh Stephen Lin basah kuyup. Keluar dari jalan tol itu dan terus ke utara, kata Stephen Lin. Lisina tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mengendalikan mobil untuk mengemudi ke arah yang dikatakan Stephen Lin. Setelah sekitar 10 menit mengemudi, Stephen Lin berkata, berhenti di sisi jalan. Lisina menghentikan mobil, Stephen Lin mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan ke sisi jalan, di mana ada sungai kecil. Sungai tidak dalam dan tidak terburu-buru. Stephen Lin berjalan di sepanjang jalan kerikil di samping jalan menuju sungai, melepas pakaian dan celananya, dan terjun ke air dengan telanjang. Lisina berjalan ke tepi sungai, menyingkirkan pakaian Stephen Lin, lalu menyilangkan tangannya dan menatap Stephen Lin di sungai. Bos, ada banyak arus bawah di sungai semacam ini. Harap berhati-hati. Begitu Anda menemukan sesuatu yang salah, tolong hubungi bantuan sesegera mungkin, kata Lisina. Stephen Lin tidak menjawab, tetapi berenang bolak-balik di sungai. Setengah jam berlalu dengan cepat. Lisina sedikit terkejut bahwa Stephen Lin, yang sedang berenang bolak-balik di sungai, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan sama sekali. Saat itu, sebuah mobil hitam berhenti di belakang Bentley Stephen Lin. Dong Jian turun dari mobil, dan kemudian mengikuti jalan berkerikil ke pantai. Lisina sedikit terkejut, bagaimana Dong Jian tahu bahwa mereka ada di sini? Selama pemiliknya telah mencapai sesuatu yang lebih penting, dia akan datang ke sini untuk berenang, kata Dong Jian. Ya. Lisina mengangguk. Sebagai pengawal, dia tidak bisa berkata banyak. Dong Jian mengambil sebungkus R0K0K dari sakunya dan melirik Lisina. Lisina menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan mer0K0K. Dong Jian tersenyum, mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya, berjongkok setelah menyalakannya. Di kejauhan, matahari terbenam. Matahari terbenam merah menyala mewarnai seluruh bumi dengan warna merah. Cahaya matahari terbenam ini jatuh di tubuh Dong Jian, membuat seluruh orang Dong Jian terlihat sangat cerah dan berkilau. Stephen Lin berenang ke pantai, memandang Dong Jian dan berkata, beri aku sebatang R0K0K. Dong Jian mer0K0K lagi, menyalakannya, dan melemparkannya ke arah Stephen Lin. Stephen Lin mengangkat tangannya, meraih R0K0K, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mengambil 2 isapan kuat. Puntung R0K0K merah menyala melengkapi matahari terbenam merah menyala. Kami telah menemukan pijakan yang sandao, kata Dong Jian. Ya, oke, berenang 2 putaran lagi, tunggu aku di mobil. Sina. Pergi ke bagasi mobil dan ambil 1 set pakaianku, ingat untuk mengambil pakaian dalamku, kata Stephen Lin. Lisina dan Dong Jian berbalik dan pergi bersama, tidak lama kemudian, Lisina mengambil 1 set pakaian dan meletakkannya di halaman. Kamu juga pergi ke mobil dan tunggu aku, kata Stephen Lin. Lisina menggelengkan kepalanya dan memunggungi Stephen Lin. Sebagai pengawal, dia tidak akan meninggalkan Stephen Lin dengan mudah. Stephen Lin tersenyum, melompat dari air, dan setelah semburan percikan, dia jatuh ke tanah. Tubuh Stephen Lin bergetar, mengibaskan tetesan air dari tubuhnya, lalu mengambil pakaiannya dan meletakkannya di tubuhnya. Aku akan melakukan sesuatu dengan Dong Jian, kamu bisa menungguku di komunitas Jingyuan, kata Stephen Lin. Bos, aku pengawalmu. Kemanapun kamu pergi, aku harus mengikutimu, kata Lisina serius. Tidak nyaman bagimu untuk mengikuti masalah pribadi, kata Stephen Lin. Aku harus bertanggung jawab atas keselamatanmu. Lisina menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ada begitu banyak orang jahat,
aku bersama Dong Jian, tidak apa-apa, kata Stephen Lin, dan berjalan ke sisi jalan. Setelah ragu-ragu sejenak, Li Sina mengikuti Stephen Lin. Stephen Lin mempercepat langkahnya, dengan cepat datang ke mobil Dong Jian, dan masuk ke mobil. Dong Jian langsung menyalakan mobil dan pergi. Melihat Stephen Lin yang akan pergi, Li Sina sedikit tidak puas, tetapi dia masih tidak memilih untuk mengikuti. Dia masuk ke mobil dan mengendarai mobil ke komunitas tempat Stephen Lin tinggal. Malam akhirnya tiba di tanah kota Selat. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur bagi polisi di Street City. Yang Sandao dan bawahannya, yang cukup terkenal di kota Haixia, hampir dibawa pergi ke rumah tua keluarga Lin. Ratusan orang kini ditahan di kantor polisi, kecuali Yang Sandao yang kabur, dua jenderalnya, Ayong dan Taitou, ditangkap. Yang Sandao, sebagai tiran pertama di kota Selat, dikalahkan begitu cepat, yang agak tidak terduga. Dengan hancurnya pasukan Yang Sandao, beberapa perwira tinggi di kepolisian yang berhubungan erat dengan Yang Sandao juga diundang untuk berbicara. Hanya pada saat inilah semua orang tahu bahwa bukan You Jianye yang memindahkan Yang Sandao, karena You Jianye tidak memiliki energi tingkat tinggi untuk menggerakkan polisi. Polisi mengirimkan sejumlah besar pengalaman untuk mencari Yang Sandao di seluruh kota. Pada saat yang sama, semua jalan menuju dunia luar di Street City juga diawasi dengan ketat. Semua orang percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum Yang Sandao ditangkap. Di suatu tempat di kota Selat, Yang Sandao berdiri telanjang di depan batu asahan. Dia memegang pisau baja di tangannya, yang sedang bergesekan dengan batu asah pada saat ini. Yang Sandao memegang sebatang R0K0K di mulutnya. Saat itu, ketika dia membuat nama untuk dirinya sendiri di Street City, dia tidak mengandalkan 3 pisau atas namanya, tetapi 3 pisau di tangannya. Yang Sandao yang berusia 18 tahun menggunakan 3 pisau untuk mengejar kakak laki-laki tertua di kota Haixia untuk 2 jalan, justru karena inilah Yang Sandao memiliki reputasi besar. Yang Sandao sudah lama tidak menggunakan pisau, karena dia sudah membuat nama untuk dirinya sendiri. Sebagai bos, dia memiliki bawahan yang bekerja keras untuknya. Meski begitu, Yang Sandao tidak pernah menyerah untuk berlatih. Pada usia kurang dari 40 tahun, dia sudah menjadi seniman bela diri peringkat 6. Apa konsep seniman bela diri kelas 6? Pada dasarnya telah mencapai tingkat di mana seseorang dapat dengan mudah mengalahkan 10. Peringkat adalah sistem kekuatan yang dibangun oleh beberapa master seni bela diri lebih dari 50 tahun yang lalu. Untuk mengevaluasi apakah seseorang kuat, itu tergantung pada apakah peringkatnya cukup tinggi. Semakin tinggi peringkatnya, semakin kuat kekuatannya, dan peringkat ke-10 adalah terbaik. Kuat. Prajurit peringkat ke-10 pada dasarnya dapat mengamuk, kecuali jika mereka bertemu seseorang yang memegang senjata, dan di atas prajurit itu adalah Wuking, dan di atas Wuking adalah Huang. Ada raja bela diri peringkat 10 dan 10 di setiap level, dan ada sangat sedikit di dunia saat ini. Pada dasarnya, masing-masing dari mereka adalah keberadaan tingkat master yang hebat, dan didukung oleh dewa dari berbagai negara. Sebagai seniman bela diri peringkat 6, Yang Sandao pada dasarnya membunuh siapapun yang dia inginkan di dunia biasa, dan orang biasa tidak dapat menghentikannya. Hari ini, Yang Sandao mengeluarkan 3 pisau yang sudah lama tidak disentuhnya, dengan 2 gol. Salah satunya adalah You Jianye, dan yang lainnya adalah Stephen Lin. Di matanya, keduanya harus mati. Adapun apa yang akan dia lakukan setelah mereka mati, Yang Sandao sudah mengatur jalannya kembali. Setelah membunuh 2 orang ini, dia segera pergi ke bosnya di belakang layar. 3 pisau juga telah diasah dan 2. Pada saat ini, telepon Yang Sandao tiba-tiba berdering. Yang Sandao mengangkat telepon dan meliriknya, dan wajahnya segera menjadi hormat. "Bos." Yang Sandao berkata dengan suara yang dalam. "Sampah." Suara laki-laki rendah datang dari ujung telepon. Yang Sandao menundukkan kepalanya dan tidak berani membantah. "Saya meminta Anda untuk pergi ke tempat kecil seperti kota Selat, sehingga orang tidak akan memperhatikan Anda, sehingga Anda dapat mengembangkan dan memperkuat diri Anda sepenuhnya, dan akan sangat membantu bagi saya untuk bersaing memperebutkan gengsi di masa depan."
Kamu sangat tidak berguna. Orang di ujung telepon berkata dengan marah. Bos, itu semua Yeo Jianye, orang itu tidak punya daging atau amis, tidak ada cara untuk melakukannya, dan ada Stephen Lin, bajingan itu benar-benar tidak menginginkan wajah apapun, dia membawa orang ke bar saya. Dan bertindak seperti sungai dan danau, tetapi ketika saya mengambil seseorang untuk membersihkannya, dia benar-benar bergabung dengan Yeo Jianye, dua bajingan ini, saya pasti akan mengirim mereka ke barat, bos, jangan khawatir. Yang Sandao berkata melalui gigi terkatup. Stephen Lin, saya baru saja menyelidiki orang ini. Dikatakan bahwa dia telah tidak aktif selama lebih dari 20 tahun sebelum naik. Namun, begitu saja, sekelompok kecil Lin dengan sedikit jaringan dapat dilihat di kota selat. Kota, ketika itu datang ke kota Rongjin, semuanya tidak penting. Aku akan memberimu 1 hari untuk membersihkan Yeo Jianye dan Stephen Lin, dan datang ke ibu kota provinsi untuk menemukanku. Kata ujung telepon yang lain. Dimengerti, bos. Yang Sandao berkata dengan hormat. Dan ketika ada saluran sibuk di ujung telepon, Yang Sandao menutup telepon. Yang Sandao meletakkan telepon, mengambil pisau tajam, menggertakkan giginya, dan berkata, Stephen Lin, aku menginginkan hidupmu. Aku menginginkan hidupku? Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan itu. Sebuah suara aneh tiba-tiba teringat. Yang Sandao terkejut dan melihat ke arah dari mana suara itu datang. Dengan derit, pintu kamar yang terkunci dengan mudah didorong terbuka, dan kemudian Stephen Lin membawa Dong Jian ke kamar dengan senyum di wajahnya. Wajah Yang Sandao sangat berubah, dan kemudian berubah menjadi kejutan. Stephen Lin ini benar-benar dikirim ke pintu sendiri, tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Bab 54. Saya belum membaca buku apapun, tetapi saya juga tahu bahwa situasi Anda disebut pengenalan diri dalam idiom, kata Yang Sandao sambil tersenyum. Stephen Lin masuk ke kamar, menarik kursi, duduk di depan Yang Sandao, dan berkata, ini kedua kalinya kita bertemu. Ini juga yang terakhir, karena tunggu sebentar, kamu akan mati. Kata Yang Sandao. Kebencian macam apa, yang membuatmu ingin membunuhku? Stephen Lin bertanya. Dendam macam apa? Dendam macam apa? Kalian semua telah ditangkap karena membunuh saudara-saudaraku, dendam macam apa yang kamu katakan? Setelah membunuhmu, aku akan membunuh Yeo Jianye lagi, dan kalian berdua harus mati. Yang Sandao menggertakkan giginya dan berkata, dapat dilihat bahwa dia sangat membenci Stephen Lin. Stephen Lin sangat tidak berdaya, jelas Yang Sandao yang mengambil inisiatif untuk meminta seseorang datang untuk membunuhnya, tetapi dia hanya membela diri. Tetapi Yang Sandao dan dia tampaknya memiliki dendam karena membunuh ayahnya dan mengambil istrinya. Begitulah orang. Anda hanya diperbolehkan untuk menggertak orang lain. Ketika orang lain melawan, itu adalah kesalahan orang lain. Mungkin kamu mengira aku hanya kakak laki-laki biasa di sungai dan danau, jadi kamu datang kepadaku dengan percaya diri hanya dengan 1 orang, tapi... Yang ingin aku katakan padamu adalah berdiri di depanmu adalah 6 yang kuat. Seorang seniman bela diri peringkat, apakah Anda pernah melihat seniman bela diri peringkat ke-6 dalam hidup Anda? Yang Sandao bertanya. Prajurit peringkat 6 benar-benar tidak biasa. Stephen Lin berkata, di bawah komandonya, masih ada sangat sedikit prajurit. Serigala serakah adalah yang terlemah di antara kadernya. Tukang bobher, yang pandai menyelinap bersembunyi, telah mencapai tingkat A seniman bela diri kelas 10 terlepas dari 2 orang ini, orang lain yang masih berada di medan perang di luar wilayah pada dasarnya berada di level Wuking. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Yang Sandao tersenyum bangga dan berkata, kalau begitu hari ini, aku akan membiarkanmu mengalami kengerian seniman bela diri peringkat 6. Setelah berbicara, Yang Sandao mengambil pisau dan menggigitnya di mulutnya, 2 lainnya tangan memegang pisau di 1 tangan. 3 pisau adalah yang terkuat, 3 pisau. Yang 3 pisau memandang Stephen Lin dengan dingin, seolah-olah dia melihat mayat. Aliran Mito? Stephen Lin cukup terkejut. Ketiga ilmu pedang ini adalah genre dari negara lembah kaki. Orang yang mewakili adalah Solo, yang pernah memecahkan nama Shura di medan perang di luar wilayah.
Stephen Lin belum pernah bertemu Solo, tetapi dikatakan bahwa Solo sudah menjadi raja bela diri, pembangkit tenaga listrik tingkat, dengan 3 pedang, 180 orang menebas dan bermain, itu cukup tajam. Metode pisau semacam ini jarang ada di pasaran, karena terlalu sedikit orang yang bisa menggunakan 3 pisau sekaligus. Menderita sampai mati. Yang Sandao mendengus dingin dan bergegas menuju Stephen Lin. Kecepatannya cepat, sudah mencapai level sprinter rata-rata. Ini adalah kecepatan seorang seniman bela diri kelas 6. Dengan kecepatan dan berat seperti itu, setelah diisi, itu cukup untuk membuat momentumnya sendiri mencapai tingkat yang menakutkan. Melihat Yang Sandao semakin dekat, Dong Jian, yang berdiri di belakang Stephen Lin, meletakkan tangannya di lengannya dan meraihnya, mengambil pistol, dan mengarahkannya ke Yang Sandao. Yang Sandao tiba-tiba melambat dan berhenti di tempat. Jangan, teriak Yang Sandao bersemangat dengan kedua tangan di depannya. Bukankah itu 3 ilmu pedang? Bukankah itu Yang Sandao terkuat? Bukankah itu seniman bela diri kelas 6? Mengapa kamu tidak terus menyerang? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Bagaimana saya tahu bahwa Anda memiliki senjata laser? Yang Sandao berseru dengan penuh semangat. Meskipun seorang seniman bela diri sangat kuat, dia juga manusia. Jika Anda mendapatkan tembakan, pada dasarnya Anda akan kentut. Ini hanya biasa. Pistol ketika Anda mencapai pistol laser, Anda akan dipukuli menjadi sarang lebah dalam beberapa menit. Pistol laser, ditemukan 30 tahun yang lalu, dikenal sebagai penemuan paling menakutkan abad ini. Sinar laser yang dipancarkan oleh senjata laser dapat dengan mudah menembus baja dan bahkan dinding beton yang tebal. Karena mematikannya terlalu menakutkan, senjata laser adalah barang yang dikontrol dengan ketat di mana-mana. Anda masih bisa mendapatkan tiruan dari senjata biasa dengan sedikit kemampuan. Tidak peduli seberapa terampil Anda, tidak ada yang bisa menyalin senjata laser ini. Tidak ada pribadi yang bisa membelinya. Yang Sandao melihat sekilas bahwa pistol di tangan Dong Jian adalah senjata laser, karena bagian yang paling mencolok dari senjata laser adalah posisi tubuhnya, dan tubuhnya terisi, sehingga akan memancarkan cahaya biru samar. Stephen Lin berdiri sambil tersenyum dan berjalan di depan Dong Jian. Era apa sekarang, dan kamu masih berteriak dan membunuh dengan pisau? Kamu harus tahu bahwa kamu adalah kakak laki-laki di sungai dan danau, apakah kamu tahu itu? Kata Stephen Lin. Aku tahu, aku tahu. Yang Sandao mengangguk, dengan hati-hati meletakkan pisau di tanah, lalu mengangkat tangannya dan berkata, Tuan Lin, senjata laser ini dapat menembak lubang besar di tubuh manusia dengan satu tembakan, dan para dewa juga jika kamu tidak dapat menyimpannya, tolong biarkan saudara ini berhati-hati. Apakah kamu juga tahu betapa menakutkannya senjata laser? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, ini adalah materi yang strategis. Tuan Muda Lin benar-benar luar biasa. Dia bahkan bisa mendapatkan hal seperti itu. Saya benar-benar tidak tahu Tais Han sebelumnya. Saya mengakui kesalahan saya dan saya minta maaf. Orang kecil seperti saya peduli tentang itu. Yang Sandao berkata sambil tersenyum. Tuan muda kita sudah menjadi kepala rumah, dan saya ingin memanggilnya kepala rumah, kata Dong Jian. Ya, Patriark Lin. Yang Sandao mengangguk dengan tergesa-gesa. Sebenarnya, saya orang yang sangat baik. Stephen Lin berkata sambil tersenyum, kamu telah berulang kali membiarkan orang mertasku, menculik istriku, aku bisa memaafkanmu, selama kamu mengikutiku. Kamu pergi? Yang Sandao bertanya. Pergilah menemui seseorang bersamaku, ayo pergi, jangan buang waktumu, kata Stephen Lin, berbalik dan berjalan keluar. Yang Sandao ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti Stephen Lin. Dengan senjata laser Dong Jian di sana, dia benar-benar tidak berani mengabaikan kata-kata Stephen Lin. Mereka bertiga meninggalkan ruangan bersama-sama, lalu turun dan masuk ke mobil. Dong Jian menyerahkan pil kepada Yang Sandao dan berkata, makan dia dan tidurlah yang nyenyak. Aku berjanji akan patuh sepanjang jalan. Kata Yang Sandao. Makan dia atau buat lubang di kepalamu, kata Stephen Lin. Aku makan, aku makan.
Yang Sandao mengangguk dan meminum pil itu. Kurang dari 10 detik setelah pil diminum, rasa kantuk melanda. Yang Sandao tidak bertahan selama beberapa detik sebelum dia tertidur. Stephen Lin mengeluarkan kartu nama dari sakunya. Yo Wenwei tertulis di kartu nama. Stephen Lin memanggil Yo Wenwei. Setelah setengah jam. Straight City, di gudang. Yo Wenwei memarkir mobil di pintu gudang, lalu keluar dari mobil dan berjalan ke pintu besi gudang, menepuk pintu. Pintu besi gudang terbuka dari dalam, dan Dong Jian menjulurkan kepalanya dan berkata, "Masuk." Yo Wenwei mengangguk dan berjalan ke gudang. Ada banyak barang di gudang. Di antara barang-barang ini adalah sepotong kecil ruang terbuka. Stephen Lin sedang duduk di kursi, dan di depannya adalah Yang Sandao yang juga duduk di kursi, tetapi saat ini Yang Sandao memejamkan mata dan sepertinya sedang tidur. Harimau tertawa Yang Sandao. Yo Wenwei berteriak dengan penuh semangat ketika dia melihat Yang Sandao. Terserah Anda untuk menemukan petunjuk tentang anting-anting Luoshen darinya, kata Stephen Lin. Tapi dia sepertinya pingsan, kata Yo Wenwei. Dong Jian membawa seember air dan menuangkannya langsung ke wajah Yang Sandao. Yang Sandao tersentak sejenak dan terbangun. Di mana ini? Yang Sandao melihat sekeliling dengan heran dan bertanya. Aku punya teman yang ingin bertemu denganmu, jangan khawatir. Selama kamu menjawab pertanyaan temanku dengan serius, aku akan melepaskanmu setelah aku selesai, kata Stephen Lin. Benarkah? Yang Sandao bertanya. Tentu saja itu benar. Aku adalah anak dari keluarga bangsawan dan seorang pengusaha. Berkelahi dan membunuh tidak cocok untukku. Namun, setelah melepaskanmu, aku akan memilih untuk memanggil polisi. Apakah aku bisa melarikan diri atau tidak? Polisi tergantung pada kemampuan Anda. Ya, kata Stephen Lin. Oke. Yang Sandao mengangguk. Stephen Lin tidak mengatakan untuk memanggil polisi, tetapi hanya mengatakan bahwa dia dibebaskan. Dia tidak bisa mempercayainya. Stephen Lin mengatakan dia ingin memanggil polisi, jadi dia percaya lebih dari setengah itu. Kemudian, Yang Sandao memandang Yo Wenwei dan berkata, "Saya tidak mengenal Anda. Apa yang ingin Anda tanyakan kepada saya? Apakah leluhur Anda memberitahu Anda bahwa ada pusaka di keluarga Anda?" Tanya Yo Wenwei. Pusaka? Yang Sandao mengerutkan kening dan berkata, pusaka omong kosong apa? Jika kita memiliki pusaka di keluarga kita, maka saya masih harus keluar dan bergabung dengan masyarakat? Tidak. Tidak mungkin. Yo Wenwei mengerutkan kening. Kata-kata, bahkan jika anting-anting Luoshen tidak dianggap seolah-olah, itu adalah perhiasan yang sangat berharga, dan itu cukup untuk menjadi pusaka keluarga di rumah siapapun. Dong Jian, kata Stephen Lin ringan. Dong Jian mengambil pistol dan melepaskan tembakan ke tangan Yang Sandao. Ledakan. Setelah suara yang sangat kecil, sebuah lubang seukuran ibu jari muncul di tangan Yang Sandao. Ah! Yang Sandao berteriak. Katakan yang sebenarnya, atau aku akan menembakmu di kepala lain kali, kata Stephen Lin. Wajah Yo Wenwei ngeri. Stephen Lin ini benar-benar kejam, dan dia menembak seseorang jika dia tidak setuju. Aku benar-benar tidak tahu apa itu pusaka keluarga. Seru Yang Sandao bersemangat. Stephen Lin menatap Yang Sandao, melihatnya selama beberapa detik, dan berkata, sepertinya dia tidak berbohong. Kamu baru saja menembaknya sebelum kamu yakin apakah dia berbohong? Yo Wenwei bertanya dengan heran Dao, dia pikir Stephen Lin melihat Yang Sandao berbohong. Tidak. Stephen Lin mengangkat bahu. Yo Wenwei hanya merasakan kesejukan memukulnya, dan dia menembaknya tanpa melihat bahwa dia berbohong. Stephen Lin, bisakah ibu spesialmu menstabilkan fokus? Teriak Yang Sandao. Maaf. Stephen Lin mengangkat bahu, lalu memandang Yo Wenwei dan berkata, aku membawakanmu semua orang, jika kamu tidak bisa meminta apa-apa, aku akan sangat kecewa. Aku mencoba yang terbaik. Yo. Wenwei mengangguk, dan kemudian berkata, lalu. Yang Sandao, apakah ada orang di keluarga Anda yang menyebutkan bahwa ada anting-anting di keluarga Anda?
Anting-anting ini adalah batu permata berbentuk tetesan air mata dan warnanya merah darah. Kata, ekspresi Yang Sandao sedikit berubah, lalu Yang Sandao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah mendengarnya. Bang! Dong Jian melepaskan tembakan langsung, yang menembus tangan Yang Sandao yang lain. Kali ini kamu berbohong, aku bisa melihatnya, kata Dong Jian sambil tersenyum. Aku juga melihatnya. Stephen Lin tersenyum. Yang Sandao memandang kedua orang yang tersenyum ini, dan merasa bahwa julukan Smiley Tiger harus diberikan kepada kedua orang ini. Bab 55. Aku akan jujur, jangan tembak, kata Yang Sandao sambil menangis. Ada lubang di tangan kiri dan kanannya, dan tidak ada darah di kedua lubang ini, dan semua daging di atasnya hangus. Ini adalah bagian menakutkan dari senjata laser. Ini menembus tubuh Anda dengan sinar suhu tinggi, menyebabkan tubuh Anda hangus dalam sekejap. Cedera semacam ini sulit dipulihkan bahkan jika Anda menjalani operasi. Yang lebih menakutkan adalah bahwa senjata laser dapat meningkatkan kekuatan output dengan sendirinya. Kekuatan dari dua tembakan yang Dong Jian pukul barusan seharusnya sangat rendah, jadi dia hanya membuat lubang kecil dengan jarinya. Jika kekuatannya tinggi, maka mungkin jika Anda bisa membuat lubang sebesar kepalan tangan Anda sudah selesai. Bicaralah, kata Stephen Lin. Saya memang mendengar dari orang-orang tua di keluarga bahwa keluarga itu dulu memiliki anting-anting seperti itu ketika mereka masih muda, dan itu dikatakan sangat berharga. Tetapi kemudian, ketika generasi kakek saya dalam kesulitan, kakek saya menjual anting-anting itu. Kata Yang Sandao. Dijual? Kepada siapa? Yo Wenwei bertanya dengan penuh semangat. Dijual ke Pegadaian. Pegadaian itu tidak memiliki nama, tetapi lebih dari 50 tahun yang lalu, Pegadaian itu sangat terkenal di selat. Kata Yang Sandao. Pegadaian lebih dari 50 tahun yang lalu, Stephen Lin melirik Yo Wenwei dan berkata, tidak mudah ditemukan, masih banyak Pegadaian di era itu. Apakah Anda tahu berapa harga yang mereka jual? Yo Wenwei bertanya. Sepertinya dijual beberapa ratus yuan, kata Yang Sandao. Ratusan yuan. Yo Wenwei tidak tahan untuk tidak berteriak. Ini benar-benar buang-buang uang, harta langka hanya dijual beberapa ratus yuan. 50 tahun yang lalu, itu adalah waktu yang sulit. Punya cukup untuk makan dan tidak menghangatkan diri, pegawai negeri menghabiskan sebulan. Gajinya hanya beberapa yuan, dan menjual beberapa ratus yuan setara dengan jutaan sekarang, dan tidak apa-apa, kata Stephen Lin, memandang Yang Sandao dan berkata, pada waktu itu, beberapa ratus yuan itu banyak, mengapa keluargamu tidak memanfaatkannya? Kekayaan ini? Ayahku kecanduan judi, kata Yang Sandao. Dimengerti. Stephen Lin mengangguk dengan sadar, begitu dia terlibat dalam taruhan, dia tidak akan memiliki cukup kekayaan untuk kalah. Menurut apa yang Anda katakan, Pegadaian yang mampu membeli beberapa ratus yuan untuk membeli perhiasan 50 tahun yang lalu seharusnya bukan Pegadaian kecil. Kata Yo Wenwei. Ya. Stephen Lin mengangguk dan berkata, pergi saja dan cari tahu berapa banyak Pegadaian besar yang ada di kota Haixia lebih dari 50 tahun yang lalu, dan kemudian cari mereka satu persatu, tetapi jangan terlalu berharap, Pegadaian adalah bagi mereka yang melakukan bisnis. Tidak mungkin untuk menghancurkan barang-barang yang berharga ratusan dolar di tangan mereka. Berpikir tentang itu, mereka seharusnya sudah menembak. Tembakan, itu adalah kesempatan kita. Yo Wenwei berkata dengan serius. Stephen Lin tersenyum dan berkata, bahkan jika saya menemukan dua bagian, itu tidak berguna. Yang ketiga masih tidak memiliki petunjuk. Rumah harta karun telah diambil sejak lama. Rumah harta karun Luoshen, apa itu? Yang Sandao bertanya. Kamu ingin tahu? Stephen Lin bertanya, menyipitkan mata. Aku tidak mau. Yang Sandao buru-buru menggelengkan kepalanya, lalu berkata, aku menjawab semua yang ingin kamu ketahui dengan jujur, bisakah kamu melepaskanku? Tentu saja. Stephen Lin menoleh ke Yo Wenwei dan berkata, kamu pergi dulu. Ayo pergi. Oke. Yo Wenwei mengangguk, Stephen Lin mengikat Yang Sandao,
yang menurut pendapatnya sudah merupakan pelanggaran hukum. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Jika polisi datang dalam beberapa saat, maka dia akan mengatakan tidak jelas. Setelah Yao Wenwei pergi, Stephen Lin berkata kepada Yang Sandao, "Ayo pergi. Aku akan membawamu keluar dari sini." "Oke." Patriark Lin benar-benar menepati janjinya, kata Yang Sandao, berdiri dan mengikuti Stephen Lin kembali ke gudang. Stephen Lin berjalan lebih dulu, Yang Sandao berjalan di tengah, dan Dong Jian berjalan di belakang. Ketiganya berjalan keluar dari gudang satu demi satu. Setelah itu, Dong Jian dengan cepat berjalan beberapa langkah ke mobil di sebelahnya. Tepat ketika Dong Jian hendak masuk ke mobil, Yang Sandao, yang telah mendapatkan momentum untuk waktu yang lama, tiba-tiba terbakar dan bergegas langsung ke Stephen Lin, yang berjarak kurang dari 3 meter darinya. Dong Jian tampaknya tidak bereaksi. Ketika dia mengarahkan pistol ke Yang Sandao sudah datang ke punggung Stephen Lin, memeluk Stephen Lin dari belakang, dan mencubit tangan kanannya dengan kuat di tenggorokan Stephen Lin. "Apakah kamu benar-benar berpikir aku idiot?" Yang Sandao memanggil dengan ekspresi muram, "Kalian semua memberitahuku harta karun Luoshen di depanku, jelas kamu tidak berniat membiarkanku pergi hidup-hidup." "Stephen Lin, kamu meskipun kejam, kamu sama sekali tidak cukup pintar. Sepertinya kamu tidak bodoh. Namun, apakah luka di tanganmu benar-benar baik-baik saja?" Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. "Dibandingkan dengan hidup, apa gunanya cedera? Aku bisa sejauh ini di kota Haixia, mengandalkan lebih dari 3 pisau. Siapa? Lemparkan aku senjata laser, atau aku akan membunuh bosmu." Yang Sandao berteriak kepada Dong Jian dengan keras. "Jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu." Dong Jian menghela nafas. "Omong kosong apa kamu? Lempar senjata laser ke sini!" teriak Yang Sandao. "Apakah kamu tahu mengapa Dong Jian mengabaikanmu untuk mengemudi?" Stephen Lin bertanya tiba-tiba. Yang Sandao tertegun sejenak, merasa samar-samar ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, Stephen Lin mengangkat tangan kanannya dan meraihnya di tangan Yang Sandao. Karena Dong Jian tahu, kamu tidak mengancamku, dia sengaja mengemudi, hanya untuk memberiku alasan yang cukup untuk membunuhmu, tetapi hanya karena bawahanmu mencoba menculik istriku, ini sudah cukup. Dihukum mati, kata Stephen Lin, menarik tangan Yang Sandao di lehernya. Wajah Yang Sandao berubah secara dramatis. Sebuah kekuatan yang kuat datang dari tangan Stephen Lin. Kekuatan ini begitu menakutkan dan berat, dia menghancurkan kekuatan tangan kanan Yang Sandao seperti kekuatan penghancur, dan kemudian perlahan-lahan menarik tangan Yang Sandao dari leher Stephen Lin. "Bagaimana mungkin?" seru Yang Sandao bersemangat. Dengan mudah, Stephen Lin benar-benar menarik tangan Yang Sandao, lalu berbalik menghadap Yang Sandao, mengulurkan tangannya, dan kemudian meraih leher Yang Sandao. Prajurit peringkat 6 memang bisa berlari liar di kota, tetapi di medan perang di luar wilayah, Anda hanya sedikit lebih tinggi dari umpan meriam. Prajurit peringkat 6 yang mati di bawah tangan saya lebih baik daripada prajurit yang pernah Anda lihat di banyak, bahkan Wuking. Aku membunuh banyak, katamu, kamu adalah seniman bela diri peringkat 6, keunggulan apa yang kamu tunjukkan di depanku? Stephen Lin bertanya dengan mata menyipit. Yang Sandao menatap Stephen Lin dengan ngeri. Medan perang ekstrateritorial adalah tempat yang sangat menakutkan di dunia nyata. Mendengarkan kata-kata Stephen Lin benar-benar pergi ke tempat itu. Bagaimana mungkin dia tidak berada di kota selat di depan tuan muda kedua yang tidak kompeten? Kamu. Siapa kamu? Yang Sandao bertanya dengan suara gemetar. Siapa aku? Dong Jian, katakan padanya siapa aku, kata Stephen Lin. Kamu adalah kepala keluarga Lin, orang kaya yang mengendalikan kekayaan tanpa akhir, dan raja medan perang ekstrateritorial. Dong Jian membungkuk dan berkata, seperti kamu, aku juga punya nama panggilan. Stephen Lin berkata sambil tersenyum, menatap Yang Sandao yang ketakutan. Di medan perang di luar wilayah, orang suka memanggilku, seorang tiran. Dengan satu klik, leher Yang Sandao tersentak. Patriark, bukankah sangat nyaman untuk menceritakan rahasia itu kepada orang lain?
Dong Jian berjalan ke Stephen Lin dan bertanya sambil tersenyum. Memang. Tidak heran begitu banyak orang tidak bisa menyimpan rahasia mereka. Stephen Lin berkata, dan melemparkan Yang Sandao ke tanah. Dong Jian memberi Stephen Lin tisu basah. Stephen Lin menyekat tangannya, lalu berkata, kirim ke Shen Hongyue. Ini latihan untuknya. Oke. Dong Jian mengangguk sambil tersenyum. Malam sudah gelap, dan Stephen Lin kembali ke kediamannya sendirian. Ketika pintu dibuka, ada sedikit suara TV di dalam pintu. Stephen Lin berjalan ke ruang tamu dan menemukan Yao Jing tertidur di sofa. Tidur Yao Jing sangat ringan, jadi ketika Stephen Lin berjalan ke ruang tamu, Yao Jing terbangun. Aku kembali, kata Yao Jing. Ya. Stephen Lin mengangguk dan berjalan ke kamarnya. Tunggu sebentar, kata Yao Jing. Stephen Lin berhenti dan berbalik untuk melihat Yao Jing. Aku salah, kata Yao Jing. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Semuanya salah, kata Yao Jing. Kembalilah tidur. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia mendorong pintu dan memasuki kamarnya. Yao Jing duduk bersila di sofa, sedikit mengernyit dan berkata pada dirinya sendiri, pria yang pelit. Pukul 7 pagi. Shen Hongyue bangun pagi-pagi. Dia sudah menderita kekalahan telak di medan perang di kota Selat, dan tentu saja dia tidak ingin tinggal di sini, jadi dia memilih untuk kembali ke ibu kota provinsi pagi ini. Bagaimana tanganmu? Shen Hongyue bertanya pada kakaknya Shen Tingbai sambil menatapnya. Cedera kecil. Shen Tingbai menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi, tangannya terluka oleh serigala serakah, tetapi setelah menggunakan obat, tidak ada masalah. Stephen Lin sangat takut mati sekarang. Ada beberapa pengawal di sisinya. Sulit untuk membunuhnya, kata Shen Hongyue. Sulit, bukan berarti tidak mungkin, Shen Tingbai berkata sambil mencibir. Selama dia berani melangkah ke kota Rongjin, aku punya 100 cara untuk membuatnya mati. Menurut apa yang dia katakan sebelumnya, dia harus pergi ke kota Rongjin. Dia sudah curiga bahwa kematian Lin Shenan ada hubungannya denganku. Dengan karakternya, begitu dia benar-benar memiliki bukti, dia tidak bisa pergi ke ibu kota provinsi untuk temukan aku. Kata Shen Hongyue. Itu bagus. Shen Tingbai berkata dengan niat membunuh. Zixing, pergi, teriak Shen Hongyue. Lin Zixing menarik koper dan berjalan keluar ruangan. Dia sekarang dengan jaminan menunggu persidangan, dan masuk akal bahwa dia tidak dapat meninggalkan tempat tinggal. Tetapi hubungan antara keluarga Shen Hongyue cukup kuat sehingga tidak ada yang akan peduli. Dia meninggalkan tempat tinggalnya. Setelah kelompok siap, mereka berjalan menuju pintu. Lin Zixing mendorong pintu hingga terbuka. Begitu pintu terbuka, bau busuk datang dari luar. Di pintu, beberapa bangkai hewan ditempatkan dengan rapi. Dan di sebelah mayat hewan ini, ada juga mayat seseorang dengan kepala yang aneh. Melihat semua ini, ekspresi Lin Zixing dan Shen Hongyue berubah. Orang dengan kepala yang aneh itu adalah Yang Sandao. Ini bukan yang paling menakutkan, yang paling menakutkan adalah mayat hewan itu. Mayat hewan itu, bukankah itu yang diberikan Yang Sandao kepada Stephen Lin kemarin?